Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang diceritakan kepada saya, menuliskan di kolom komentar pada channel YouTube saya. Sebut saja nama orangnya dengan sebutan Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan berguru kepada seorang habib, tapi gurunya itu sudah meninggal. Sebelum gurunya itu meninggal, Fulan bermimpi. Visual mimpinya adalah bahwa gurunya si Fulan itu selesai mengajar di majelis taklimnya. Ada beberapa jamaah yang mengaji duduk di depan gurunya Fulan itu. Kemudian gurunya Fulan memanggil si Fulan. Lalu Fulan mendekat kepada gurunya. Setelah itu gurunya itu menarik kepala Fulan dan diletakkan di paha gurunya dengan posisi wajah si Fulan dihadapkan ke perut gurunya, dan punggung Fulan menghadap ke arah jamaah yang duduk di depan gurunya itu. Lalu gurunya Fulan memperkenalkan si Fulan dengan menyebut nama Fulan sebanyak 2 kali kepada jamaah pengajian yang ada di depannya. Kemudian gurunya itu mengusap pundak Fulan sambil berkata, "Istirahat, sudah capek, istirahat sini." Itulah mimpi yang dialami Fulan tentang gurunya. Setelah mengalami mimpi tersebut, gurunya pada akhirnya meninggal dunia. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika di dalam mimpi itu ada visual guru si Fulan itu selesai mengajar suatu majelis taklim, ada beberapa jamaah yang mengaji duduk di depan gurunya itu memiliki makna bahwa habib tersebut memang Allah takdirkan sebagai penceramah, pendakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, menjadi penerang, melanjutkan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika di dalam mimpi itu ada visual bahwa Fulan dipanggil oleh gurunya itu, kemudian wajahnya si Fulan dihadapkan ke perutnya gurunya dengan posisi punggungnya menghadap ke arah jamaah, itu memiliki makna bahwa wajah itu adalah arah pandangan hidup. Ketika wajahnya menghadap ke perut, itu memiliki makna Allah memberikan anjuran kepada Fulan agar arah pandang hidupnya untuk beliau di saat beliau itu bermimpi, Allah menganjurkan supaya fokus kepada membantu kehidupan kerabat dari Habib, yaitu gurunya tersebut. Tentunya kaitannya dengan peristiwa meninggalnya Habib. Setelah meninggalnya Habib itulah saat di mana Fulan sebagai muridnya yang memang ada di dalam mimpi itu dipanggil oleh gurunya, kemudian wajahnya dihadapkan ke perutnya, sampai diperkenalkan namanya si Fulan itu di depan jamaah,
yang mana itu memiliki makna bahwa fulan memang dipilih oleh Allah untuk menemani, mengawasi keluarga Habib tersebut setelah Habib itu meninggal. Kalau misalkan fulan itu duduk menghadap ke jamaah ketika diperkenalkan, maka artinya bisa berbeda. Insya Allah beliau dijadikan seorang penceramah juga, tetapi karena itu membelakangi jamaah dan wajahnya itu dihadapkan ke perut Habib, maknanya arah pandangan hidup fulan dianjurkan oleh Allah untuk membantu keluarga Habib setelah Habib itu meninggal. Sedangkan ketika Habib itu mengatakan, istirahat, sudah kamu capek, istirahat sini, itu ungkapan kasih sayang dan kedekatan dari Habib itu kepada fulan sebagai muridnya. Nah, mimpi yang barusan saya ceritakan itu berkaitan dengan mimpi sebelumnya. Sudah ada 2 video yang saya posting tentang fulan ini. Yang pertama, mimpi diajari wudhu oleh gurunya itu. Yang kedua, mimpi Habib gurunya itu memegang tali itu menghubungkan ke sapi putih, dan Habib itu terlihat sedih. Kemudian fulan itu menawarkan bantuan kepada Habib tersebut dan Habib menerima dengan senang hati. Nah, korelasinya dengan 2 mimpi tersebut, bahwa Allah itu memang mentakdirkan fulan supaya untuk saat ini itu menemani, melindungi, mengawasi, membantu keluarga Habib yang sudah meninggal itu sebagai gurunya. Kalau misalkan fulan bisa mengamalkan apa yang Allah anjurkan di dalam mimpinya itu, maka beliau itu insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW sebagai kakek moyangnya, kakek moyang dari si Habib yang sudah meninggal tersebut. Hal itu berkaitan dengan hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya memerangi orang-orang yang memerangi ahli bait saya, dan saya memberi jaminan selamat kepada orang-orang yang berdamai dengan ahli bait saya. Jadi ahli bait itu maksudnya keluarga Nabi Muhammad SAW. Ada jaminan selamat bagi orang-orang yang berdamai, apalagi orang-orang yang mau melindungi keluarga Nabi. Karena di dalam kehidupan nyata, murid yang bermimpi ini sedang mengadakan perlindungan kepada keluarga Habib yang sudah meninggal itu dari keluarga yang lain yang sedang ingin menguasai sesuatu milik si Habib yang sudah meninggal itu. Maka saya anjurkan untuk saudara kita yang bermimpi untuk fokus kepada apa yang memang sudah dianjurkan oleh Allah di dalam mimpinya itu. Sebab kalau tidak, maka ingatlah firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.
Perlu diketahui saudara-saudariku, mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Untuk mengetahui dalilnya bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.